Di wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk mulai bermunculan ditemukan goa. Di sepanjang lereng pegunungan Kendeng ini, satu persatu temuan goa bermunculan. Terakhir, 2 buah goa jenis purba ditemukan oleh petugas perhutani Nganjuk. Lokasinya berada di petak 232 RPH Sumber Bengkok, BKPH Tamanan KPH Nganjuk. Goa yang masih satu kawasan dengan desa Sambikerep ini terbilang jarang dijamah orang, karena lokasinya berada di tengah hutan lindung sangat lebat dan tebing jurang. Akses jalan menuju lokasi juga sulit, kendaraan roda 2 hanya bisa mencapai punggung goa, sedangkan untuk menuju lokasi hanya bisa dilewati dengan jalan kaki dan menyusuri bekas aliran sungai. Di kanan kiri masih banyak ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Batu-batu karang hasil dari pengerasan batu kapur juga sangat banyak, bahkan mendominasi kawasan sekitar goa. Perlu hati-hati ketika menginjak karena licin setelah terkena guyuran hujan. Setelah itu, masih dihadapkan akses menanjak dan menyusuri tebing, baru bisa sampai ke goa pertama. Selintas, tidak tampak seperti mulut goa bila dilihat dari kejauhan, karena di depan mulut goa banyak ditumbuhi pepohonan dan terhalang oleh bebatuan besar. Namun begitu mendekat, baru tampak rongga mulut goa yang dalam. Untuk bisa masuk melewati mulut goa pertama ini hanya bisa dengan cara menerobos karena mulut goa terlalu sempit. Namun begitu ke dalam, mulai ditemukan rongga-rongga goa sangat banyak dan besar. Tak jauh dari goa pertama juga ditemukan goa yang lebih besar. Berbeda dari goa pertama, yang kedua ini langsung tampak disebut goa. Meski dihalang-halangi bongkahan batu besar tepat di depan mulut goa, namun sudah tampak jelas rongga-rongga dari kejauhan. Untuk masuk ke dalam rongga goa sudah bisa dilakukan dengan berjalan berdiri. Karena mulut goa cukup lebar, tinggi, dan luas. Hanya, bila ingin masuk lebih dalam agak sedikit merunduk karena bagian atap goa banyak batu keras menggantung. Menurut keterangan Susilo, petugas perhutani Nganjuk, goa yang baru saja ditemukan tersebut dikenal sebagai goa purba. Warga sekitar menyebutnya goa Sumber Maduh. Diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah sebagai tempat hunian orang-orang purba. Jumlahnya lebih dari 2, berada di sepanjang tebing Sungai Sumber Bengkok. Bahkan ada goa yang lebih besar dan luas, yang lainnya goa kecil-kecil. Hanya akses untuk menuju goa yang satu ini lebih sulit dan banyak ditemui binatang berbisa. Selama ini belum ada perlakuan khusus dari pihak perhutani maupun pemerintah daerah Nganjuk. Karena selain akses jalan yang sulit dijangkau, lokasi goa berada di antara hutan lindung yang sangat lebat. Ini sangat besar sekali ya, sangat besar sekali, dan ini banyak tanah-tanah yang masuk sehingga ini agak dangkal ya, kita masuk harus merangkak ini. Harus merangkak. Air besar ini, karena masih di sana juga besar. Ya cuma kita mencari tanda-tanda hunian kita belum menemukan sampai sekarang karena terkendala dengan huruf-huruf ini. Ini masuk wilayah mana Pak? Ini masuk wilayah KPH Nganjuk, tepatnya di petak 232 RPH Bengkok, BKPH Tamanan KPH Nganjuk. Dan ini termasuk kalau orang menyatakan ini adalah Goa Bermaduh. Goa Bermaduh. Itu masuk desa mana Pak? Ini masih masuk kawasan desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso. Ya, Kecamatan Rejoso. Ada berapa gua Pak Sus yang sempat ditemukan? Saya sudah menemukan gua yang besar-besar ini 2. Yang satu ini, satunya tadi yang di
kiri dari sini, tapi sebenarnya di sini ada potensi gua kecil-kecil yang sangat banyak sekali. Bisa diceritakan Pak Sus, kenapa bisa terbentuk gua seperti ini? Nah, masalah ini alam ya, kita tidak tahu ini terbentuknya itu karena dibuat atau alami. Nanti biar kalau memang ada istilahnya yang ahlinya, nanti biar bisa bercerita lebih banyak tentang gua ini bisa terbentuk. Kondisi tanahnya seperti apa Pak Sus? Kondisi tanahnya kalau di lokasi sini banyak apa ya, batu karang di sekitarnya, dan ini pun juga ada kandungan airnya, kapurnya sangat tinggi sekali ya, tapi aman ya, dalam artian aman, nggak akan longsor lah dalam artian. Perlakuan dari perhutani Sementara ini belum ada perlakuan sama sekali dari pihak perhutani, karena ya memang tempatnya sangat susah untuk dijangkau ya, dan ini termasuk hutan lindung atau khas, jadi jarang yang masuk ke sini. bisa memperkirakan Pak Sus, pintu gua ini berapa panjangnya? Pintu gua ini kita masuk sekitar ini 2 meter lebih ya. Nah, ini hampir 170-an lah. Dari ini sampai ini sekitar 170-an. Tadi sempat masuk ke dalam gua. Saya udah masuk ke sana. Ternyata di sana juga banyak ya. Banyak orang-orang yang masuk ke sana, dan kita tidak berani untuk ke sana lagi karena dikhawatirkan ada binatang atau apa yang buas. Tadi ada sempat masuk berapa cabang? Jadi di sana ada 3 cabang untuk kiri, terus ada yang ke sana, terus satunya ke sini. Ada beberapa 3 cabang. Sedangkan untuk gua yang sebelah tadi, Kalau yang di sana tadi ada 2 cabang ya. Begitu kita masuk ada 2 cabang, kanan dan kiri, dan itu ya lumayan besar juga. tapi lebih besar mana ini dengan yang sebelah? Sebenarnya besar ini, sarang ini ya, karena ini kondisi ini sudah terlalu banyak longsoran, jadi ini enggak apa ya, kelihatan kecil ya. Tapi dulu besar, saya masuk besar. Kelis gelentungan jowo terus liyane jeneng iki kuwi dalan. Yo, laku Kang. Lah ya mlaku. Laku ae. Oke.